Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Durratun Nasihin. Kenapa sih saya kok mengambil kitab Durratun Nasihin ya? Karena di dalam kitab Durratun Nasihin itu kayak menurut saya isinya itu menarik-menarik ya. Riwayatnya menarik, ceritanya menarik, ataupun ada beberapa ijazah-ijazah yang memang perawinya itu kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan biasanya hadis-hadis yang ada di sini yang mana bisa memberikan sebuah amaliyah atau amalan-amalan itu memang hadisnya hadis sahih ya, sifatnya sahih, sifatnya hasan, dan sifatnya pokok bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya itu kadang senang aja ketika membahas tentang kitab Durratun Nasihin ya. Nah, makanya kita simak bersama-sama kajian kitab ini. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan ada sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, man sholat sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi khalaqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allahu ta'ala sittata asya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa melakukan sholat dan sholat tersebut itu berjamaah, setelah itu duduk di belakangnya seorang yang ahli ilmu atau di sampingnya seorang yang ahli ilmu, maksudnya dalam arti duduk bersama itu membahas dalam sebuah majelis ilmu seperti itu ya. Lantas setelah itu dalam majelis tadi atau majelis ilmu tadi ada pembacaan ayat Al-Quran yang mana mungkin disinggung dari hadis-hadisnya ataupun disinggung dari dalil-dalilnya tentang apa yang sedang dijelaskan oleh ahli ilmu tadi dalam sebuah majelis ilmu tadi. Lantas seorang yang mendengarkan tadi itu melakukannya atau mengamalkannya, itu maka akan diganjar atau akan diberikan oleh Allah sebanyak 6 perkara. Nah, 6 perkara ini apa saja 6 perkara ini? Apakah 6 perkara ini sangat istimewa atau biasa saja, atau memang benar-benar sangat menguntungkan bagi seorang hamba atau terutama bagi seorang umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, yang pertama adalah rizqu minal halali. Nah, yang pertama ketika seorang itu melakukan sholat berjamaah, setelah itu melakukan kajian ilmu bersama-sama dengan seorang yang ahli ilmu atau seorang alim ya. Nah, lantas dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu yang pertama akan diberikan rezeki yang senantiasa halal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemungkinan kalau seorang itu akan berubah pikiran untuk mencari rezeki yang haram, ya kebetulan atau memang Allah itu sudah qadarullah ya, itu pasti akan mengarahkan kepada rezeki-rezeki yang halal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah wa yunajju min adabil qabri. Yang selanjutnya adalah selamat dari adab kubur ya. Jadi kalau kita itu ingin selamat dari adab kubur atau siksa kubur, maka sebaiknya kita senantiasa melakukan sholat ya, dan usahakan sholat itu berjamaah, dan usahakan senantiasa datang ke dalam majelis ilmu ya. Majelis ilmu entah itu ya terutama ilmu agama ya, majelis ilmu agama yang mana biasanya kajian ilmu agama ini biasa dilakukan pada saat habis isya atau habis maghrib ataupun habis subuh. Itu biasanya sering dilakukan kajian-kajian majelis ilmu tersebut ya. Dan diusahakan ketika disebutkan sebuah dalilnya dalam sebuah majelis ilmu, itu diusahakan untuk senantiasa kita amalkan bersama-sama ya. Nah, itulah yang bisa membuat kita terhindar dari adab kubur atau siksa kubur. Yang selanjutnya wa yu'ti kitabahu biyaminih ya. Kita akan diberikan oleh Allah atau buku catatan amal kita kelak di akhirat nanti itu dengan tangan kanan. Jadi ketika seorang hamba Allah menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, insyaallah 100% itu dipastikan selamat dari siksa neraka atau selamat dari masuk neraka itu.
pasti masuk ke dalam surga karena menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Tapi kalau menerima buku catatannya dengan tangan kiri, ya alamat itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu ya. Yang selanjutnya wa yamuru 'ala surati kal barqil al khatifi. Ya, yang selanjutnya ketika kelak itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya, itu kelak seperti kilat yang menyambar atau seperti petir yang menyambar ya, sepersekian detik ya, itu akan diselamatkan oleh Allah. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu ya, dalam sebuah riwayat itu bawahnya itu neraka. Jadi kalau orang yang kebanyakan melakukan maksiat dosa itu biasanya kebanyakan jatuh ya. Tetapi ketika orang yang senantiasa melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar lillahi ta'ala, itu seperti kilat yang menyambar, cepat banget set ya, seperti itu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, lantas jembatan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari apa? Wa fi riwayatin itu ada yang menyatakan bahwa satu helai rambut dibelah menjadi 7 bagian. Satu helai rambut ya, bukan dipotong-potong ya, tapi dibelah menjadi 7 bagian. Nah, itulah setiap satu helainya menjadi panjangnya dari jembatan Shiratal Mustaqim ya. Makanya tipis banget ya, kalau kita membayangkan sepertinya tidak mungkin itu secara otak manusia, tetapi maka kita tidak boleh memikirkan seperti itu. Maka kita harus senantiasa tafakkur ila khalqillah la tafakkuru ila bidadillah ya. Berpikir-pikirlah kepada ciptaan Allah, jangan berpikir-pikir kepada zatnya Allah ya. Ciptaan Allah, kita harus memikirkan ciptaan Allah ya. Seperti misalnya langit yang Allah ciptakan tanpa penyangga kok bisa berdiri tegak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok buah kelapa bisa masuk air? Bagaimana air itu bisa masuk ke dalam buah kelapa tersebut? Nah, itu tafakur ila khalqillah. Jangan sampai kita itu memikirkan zatnya Allah ya. Seperti tadi Allah bagaimana, sedang apa, itu jangan sampai kita memikirkan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Nah, ini yang paling istimewa menurut saya. Kelak di padang mahsyar akan digiring, akan bersama-sama dengan para nabi atau nabiullah atau nabi-nabi Allah. Nah, ini istimewa sekali. Kita cukup melakukan sholat berjamaah dan melakukan kajian majelis ilmu, lantas kita mengamalkan apa dalil yang ada di dalam Al-Qur'an tentang majelis ilmu tadi yang dijelaskan oleh seorang alim tadi, kita kelak akan dikumpulkan di dalam padang mahsyar bersama para nabi. Yang mana kita tahu bahwa nabi itu jumlahnya ada 124.000 ya. Ya, nah akhirnya kalau Rasul itu jumlahnya ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Nah, Rasul yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 25. Nah, Rasul yang menjadi ulul azmi atau pilihan dari semua Rasul itu ada 5 ya. Makanya jadi kita termasuk istimewa ketika melakukan hal seperti itu, tapi kita akan dikumpulkan dalam padang mahsyar bersama Nabi. Yang terakhir, wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaquti hamra'i lahu arba'una baban. Nah, yang terakhir ini yang paling istimewa. Allah akan membangunkan kepada orang tersebut berupa rumah di dalam surga dari permata intan ya, permata intan yang merah ya, yang mana dari rumah itu memiliki 40 pintu ya. Ini sangat istimewa, berarti betapa besarnya bangunan tadi ya, betapa agungnya bangunan tadi sampai memiliki 40 pintu yang mana terbuat dari emas, permata, dan intan yang berwarna merah ya. Nah, itu sangat istimewa sekali. Jadi kita makanya kita harus senantiasa benar-benar melakukan atau mengistiqomahkan melakukan sholat berjamaah, kajian ilmu dalam majelis ilmu, dan senantiasa mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran ya, karena akan diberikan oleh Allah 6 keutamaan yang memang sangat-sangat istimewa. Dan yang paling istimewa adalah akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga yang mana terbuat dari intan, permata yang berwarna merah, dan bangunan tadi di rumah tadi memiliki 40 pintu, yang mana berarti rumah tersebut sangat besar sekali. Inilah yang saya suka dari cerita-cerita dari kitab Durratun Nasihin ya. Masih banyak cerita-cerita di dalam kitab Durratun Nasihin yang mana riwayatnya itu memang kredibel ya, bisa dipertanggungjawabkan ya.
Dan perawinya juga perawinya memang kredibel juga, bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi insya Allah akan saya lanjutkan lagi kajian-kajian kitab Durratun Nasihin pada selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa amalkan bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.